Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abu Bali. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan magang yang bersifat video. Kita akan membahas tentang sedikit perbankan. Perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Di sini kami akan membahas tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem pelaksanaan perbankan yang bersifat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan larangan dalam larangan agama Islam untuk meminjamkan dengan mengenai bunga. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum atau bank konvensional. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk penjelasan bank umum syariah adalah bank syariah yang di dalamnya kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang di dalamnya kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun visi dan misi bank syariah, dalam model organisasi visi dan misi dalam suatu organisasi, perbankan syariah tidak bisa terlepas guna untuk mencapai suatu tujuan bersama. Visi poin yang pertama yaitu visi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual atau falah. Poin yang kedua yaitu misi. Misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor real, kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi real dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun tujuan bank syariah dijabarkan dalam 6 poin utama, yaitu poin pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar bermualat secara Islam, khususnya mualat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba dan usaha lain yang mengandung ghoroh. Poin kedua, untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Poin yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada produksi yang lebih produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Sedangkan poin keempat, untuk mengulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
Upaya bank syariah dalam mengataskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusahaan produsen, pembinaan pedagang peratara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama. Untuk poin ke-6, untuk poin kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari kemasaran ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Sedangkan poin ke-6, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Baiklah, yang harus kita ketahui, di dalam bank itu terdapat beberapa akad. Di sini saya, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, mengambil magang yang bertema akad salam. Baiklah, pengertian akad salam adalah jual beli secara pesanan atau dikenakan sebagai jual beli secara online, di mana si pembeli memesan barang tersebut dan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Barang yang ia pesan diterima kepada pembeli kemudian hari sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun rukun akad salam, poin yang pertama terjadi antara dua belah pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Poin yang kedua yaitu ijab kabul. Poin yang ketiga yaitu harga tersebut sesuai dengan kualitas barang tersebut dan harus diketahui. Poin keempat itu harga harus disejahterakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh si penjual dan si pembeli. Adapun syarat-syarat salam, yang pertama tidak ada unsur penipuan, yang kedua tidak ada unsur riba, yang ketiga waktu penyerahan barang pesanan harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kalau tidak ditetapkan maka terjadi jual beli biasa. Contoh akad salam, seorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar 8 juta melalui toko online, di mana si ayah memesan kepada online shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada owner tersebut. Sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si ayah pada waktu yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, boleh di komentar di kolom bawah ini. Apabila ada pendapat yang lain, kami persilakan untuk komentar di bawah ini. Berikan kritis kepada kami sehingga kami bisa membenahi diri terlebih dahulu. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.